S2 matematika itu sebetulnya kalau dikatakan berkecimpung di dalam rumus, dari satu pihak juga benar, karena ilmu-ilmu terapan khususnya mesti ada rumus-rumus yang terkait dengan apa yang mau diterapkan. Ibu dari perwakilan UPM, Ibu dari sisi penjaminan mutu, bagaimana kualitas pembelajaran di prodi ini tuh dijaga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke taman memetik melati, harumnya sampai ke dalam jiwa. Halo Sobat MIPA yang kami sayangi, selamat datang di podcast Penuh Makna. Halo Sobat MIPA, selamat datang di mikrofon MIPA Kabar Riset, obrolan fun dan inspirasi. Ruang berbagi cerita, ilmu dan inspirasi seputar dunia sains dan pendidikan tinggi. Pada episode kali ini bersama dengan saya, Sofi Nurul Jannah. Selama kurang lebih 15 menit ke depan, kita akan mengupas lebih dalam tentang program studi S2 Matematika UNESA. Mulai dari gambaran pembelajaran, keunggulan kurikulum, hingga peluang lulusannya di masa depan. Untuk itu, kita telah bersama narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Profesor Dr. Manu Harawati, MSI, selaku Koordinator Program Studi S2 Matematika UNESA, serta Ibu Dr. Budi Rahajeng, SSI MSI sebagai perwakilan unit penjaminan mutu. Baik, selamat datang Profesor dan Ibu di mikrofon MIPA. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama Sobat MIPA. Baik, langsung saja ke Prof. Banyak yang masih menganggap matematika itu identik dengan rumus yang rumit. Nah, sebenarnya bagaimana sih gambaran S2 Matematika di UNESA ini? Terima kasih, Mbak. Selamat pagi, Sobat MIPA. S2 Matematika itu sebetulnya kalau dikatakan berkecimpung di dalam rumus, dari satu pihak juga benar, karena ilmu-ilmu terapan khususnya mesti ada rumus-rumus yang terkait dengan apa yang mau diterapkan. Tetapi di satu pihak, S2 Matematika di FMIPA UNESA itu selalu menginginkan kemajuan di bidang penalaran, analis, terus di kombinatorik, kemudian di aljabar, kemudian aplikasinya. Sehingga untuk matematika teori, maka tentu saja di situ tidak berkecimpung pada rumus-rumus yang Mbak Sofi katakan tadi. Tetapi tidak dapat dihindari kalau misalnya statistik, tentu saja di dalamnya mesti ada rumus-rumus yang terkait. Begitu, Mbak Sofi. Baik, berarti di S2 itu bukan lagi berapa hasilnya ya Bu, tapi kenapa bisa begitu? Dikatakan berapa hasilnya juga ya, dikatakan mengapa seperti itu juga sangat-sangat iya. Gini, misalnya kita menghasilkan sesuatu, mengapa kok gedung itu dibangunnya menjadi condong ke kiri? Itu kan jawabnya ya atau tidak. Tetapi karena gitu, karena bla 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 bla. Begitu juga matematika. Seperti misalnya mengapa luas piramida itu sama dengan sekian. Tentu saja orang matematika harus bisa menjelaskan mengapa seperti itu. Baik, menarik sekali ya Sobat MIPA. Jadi ternyata matematika di jenjang S2 lebih menekankan pada analisis dan pemecahan masalah ya. Prof, kemudian mungkin di beberapa universitas sudah ada prodi serupa. Nah, lalu apa yang menjadi keunggulan kurikulum di S2 Matematika UNESA? Terima kasih. Di dalam prodi S2 Matematika itu SDM-nya kan mempunyai kelompok bidang keahlian aljabar, analisis, kombinatorik, terapan.
terus statistik, komputasi. Nah, beberapa perguruan tinggi di Indonesia khususnya atau di luar negeri pada umumnya tentu saja masalah-masalah pokok atau bidang keahlian itu tentu saja ada, cuman bagaimana pendalamannya, bagaimana kajian ke dalamnya itu tentu saja berbeda-beda. Lagi pula di S2 Matematika FMIPA UNESA itu ada profil lulusannya salah satunya adalah sebagai akademisi, Mbak. Jadi dengan mengingat latar belakang dari SDM yang di S2 Matematika itu hampir 50% itu S1-nya dari pendidikan, dan di FMIPA UNESA sendiri juga ada S2 dan S3 pendidikan, maka orang-orang yang berkecimpung atau sebagai pengajar di S2 itu mampu di dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu profilnya adalah salah satunya menjadi akademisi, dan itu tidak ada di prodi S2 untuk universitas di sekitar Surabaya maupun luar Surabaya, bahkan di secara internasional begitu. Baik. Untuk mahasiswanya apakah dilibatkan dalam penelitian dosen gitu, Prof? Tentu saja. Yang pertama itu kan membantu pengembangan bidang ilmu yang kokoh tangguh sesuai dengan visinya universitas. Maka pembelajaran di S2 Matematika itu selalu berbasis pada penelitian, dan beberapa materi pokoknya juga dari hasil penelitian. Dan tidak hanya berhenti di situ, mahasiswa pasti terlibat di situ, karena selain kita sendiri ingin melatih mahasiswa menjadi peneliti sesuai dengan profil lulusan, maka juga dianjurkan oleh universitas setiap penelitian yang didanai universitas harus melibatkan mahasiswa. Dan tidak hanya penelitian saja, Mbak, pengabdiannya pun harus melibatkan mahasiswa. Begitu. Baik, luar biasa ya. Jadi mahasiswa tidak hanya belajar teori tetapi juga aktif dalam kegiatan riset. Kemudian Prof, kalau dari sisi pengalaman belajar, seperti apa sih suasana perkuliahan di S2 Matematika UNESA? Apakah lebih banyak teori atau diskusinya? Tergantung pada jenis mata kuliahnya. Kalau misalnya jenis mata kuliahnya analisis, tentu saja banyak teorinya. Bahkan prakteknya itu adalah praktek bagaimana dia mengembangkan ilmu yang tadi, mengapa gitu. Nah, itu adalah prakteknya di bidang teori. Tetapi untuk mata kuliah yang sifatnya aplikasi, jadi dalam rukun matematika aplikasi, tentu saja banyak perkuliahan yang di situ ada proyek-proyek yang harus diselesaikan. Kalau teori ya tetap ada proyek, tapi proyeknya berbeda, bukan harus bekerja hasilnya nampak terus bentuknya begini, tetapi mungkin bekerjanya itu mencari teori mengapa seperti itu, bagaimana asalnya dan dari mana. Lah itu juga masuk proyek juga. Jadi semua mata kuliah pada dasarnya selalu ada proyek, cuman bentuk proyeknya nanti apa itu tidak sama. Baik. Begitu. Jadi mahasiswa ini benar-benar aktif ya dalam belajar, jadi bukan hanya materi saja gitu ini. Insya Allah begitu. Apalagi yang ini kan mahasiswa yang angkatan pertama ini adalah pilihan-pilihan, dan dulu mengambil yang menjadi mahasiswa itu adalah yang dari fresh graduate dan mahasiswa sekian atas yang terbaik begitu. Dan ini terbukti, Mbak, di dalam penelitian mahasiswa yang barusan diajukan ini ada satu mahasiswa yang proposalnya didanai oleh BIMA ya. Seperti itu. Itu bukti bahwa di S2 ini mahasiswanya top-top lah gitu. Seperti itu. Baik,
Kemudian langsung ke Ibu dari perwakilan UPM. Ibu, dari sisi penjaminan mutu, bagaimana kualitas pembelajaran di prodi ini tuh dijaga? Oke, terima kasih, Mbak. Untuk terkait dengan pembelajaran, kami melakukan istilahnya setiap semester itu ada monef terkait dengan pembelajaran. Di situ nantinya dilihat bagaimana RPS mereka, RPS yang dilakukan oleh dosen, kemudian terkait penilaiannya bagaimana, dan terkait dengan apakah RPS tadi sudah sesuai enggak dengan istilahnya kurikulum yang sudah kita tentukan. Gitu. Dan untuk kurikulumnya sendiri kami setiap tahunnya melakukan pengkajian ulang. Jadi untuk melihat bagaimana nantinya apakah apa yang perlu diperhatikan atau perlu dibenahi atau apa terkait dengan setiap mata kuliahnya. Gitu aja. Baik, berarti mahasiswa ini juga punya peran Bu dalam meningkatkan kualitasnya juga. Iya, betul sekali. Berarti kalau ada mahasiswa yang tiba-tiba rajin di akhir semester itu tetap terpantau Bu. Iya. Jadi artinya itu kualitas pembelajarannya itu benar-benar dikawal secara sistematis. Betul sekali. Baik, kemudian ke Prof kembali. Prof, banyak sobat MIPA yang penasaran bagaimana dengan prospek lulusan S2 Matematika UNESA. Mohon maaf, ini S2 Matematika kan masih 2 semester ini atau semester kedua, jadi untuk lulusannya belum nampak ya, tetapi kami menggembleng lulusan itu agar menjadi tadi yang sudah saya sebutkan waktu ditanya pertama kali tadi, yaitu harus menjadi paling tidak satu di antaranya akademisi, peneliti, analis, praktisi maupun konsultan, seperti itu. Jadi mata kuliah yang disediakan tentu saja harus mendukung profil lulusan yang sudah kami bentuk di awal-awal sebelum matematika berdiri. Tetapi sekali lagi S2 ini masih semester 2 sehingga bagaimana melihat lulusannya belum bisa kita pantau. Mungkin 1 atau 2 semester lagi kita baru mengevaluasi apakah benar gitu. Dan insya Allah benar Mbak, bisa ke sana. Jadi bukan cuma jadi guru matematika yang ditakutin siswa Bu, tapi juga bisa jadi data science, kemudian analisis, bahkan bisa masuk industri besar. Betul, ya, sesuai dengan profil yang kami susun di situ, mata kuliah yang kami jabarkan untuk menuju profil itu, diharapkan lulusan S2 itu kalau menjadi akademisi ya akademisi yang memang selain konten juga bagaimana pembelajarannya, mengikuti aturan-aturan bagaimana cara mendidik untuk mahasiswa tentu saja begitu. Seandainya dia kepepet untuk menjadi guru, ya enggak apa-apa karena materi di sini materinya tentang matematik, sehingga kami berharap bahwa lulusan S2 meskipun jadi guru adalah menjadi guru yang lebih di antara lulusan-lulusan yang lain, begitu. Baik Ibu, terima kasih. Ibu kembali lagi, mungkin dari Ibu ada pesan untuk Sobat MIPA di luar sana yang ingin melanjutkan ke S2 Matematika? Gini, Sobat MIPA, S2 Matematika, terutama UNESA, berharap sekali, terutama sekali pada alumni S1 Matematika untuk masuk ke S2 Matematika, sehingga mereka lebih mematangkan ilmu yang sudah mereka dapatkan di S1 untuk bisa mengamalkan ke dunia nyata. Baik, terima Mungkin kasih Bu. Bisa nambah Mbak? Ya. Boleh. Jadi untuk Sobat MIPA terutama yang fresh graduate dari matematika, sains data, pendidikan matematika yang tertarik ke S2 Matematika, ada iming-iming Mbak. Jadi fresh graduate untuk semester ini tersedia 2 orang, dan untuk
diskon 50% satu semester itu 2 orang. Jadi bagi pendaftar di gelombang 2 yang mulai dibuka tanggal 6 Mei, ya berlomba-lombalah mendaftar lebih dahulu, dan kami akan memilih 2 diantaranya menjadi bebas UKT 2 semester, dan 1 semester diskon 50% untuk 2 mahasiswa. Wah, luar Seperti biasa itu. sekali ya Ibu. Prof, menurut Prof bagaimana ya harapan ke depan untuk mahasiswa S2 Matematika ini? Harapan kedepannya ya kami sebagai SDM di S2 berharap kalau menjadi akademisi yang mempunyai kemampuan profesional yang lebih di antara yang lain. Kalau menjadi peneliti, ya peneliti yang memang peneliti tentu saja peneliti yang handal menggunakan data dan mengevaluasinya atau menganalisisnya sesuai dengan ilmu yang benar, sehingga kalau misalnya nanti menghasilkan suatu kebijakan itu tidak keliru dengan data yang ada di kenyataan, di dunia nyatanya, begitu. Kemudian kalau jadi misalnya jadi konsultan, ya harus konsultan yang sesuai dengan bidangnya, seperti itu, Mbak. Baik. Kemudian ke Ibu, kalau dari sisi penjaminan mutu, apakah ada tips bagi calon mahasiswa agar bisa sukses menjalani studi di S2 Matematika UNESA? Selama ini mungkin belum ada ya, karena memang masih prodi baru. Tapi kami istilahnya dalam menjaring atau mempromosikan dari S2 di mahasiswa satu, kami memberikan itu tadi bahwa kamu pasti bisa di situ. Sehingga yang selama ini mungkin ilmunya masih kurang, kamu pasti bisa istilahnya lebih mantap lagi nanti seandainya kamu bisa melanjutkan di S2. Dan itu untuk yang istilahnya yang baru. Sedangkan untuk mahasiswa yang sudah istilahnya sudah ada, kami selalu selalu memberikan semangat kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu pasti ada gunanya di suatu saat nanti. Jadi tidak hanya belajar ke teori-teori saja, tetapi pasti bisa ini diaplikasikan ke istilahnya ke hal-hal yang lain selain teori matematikanya. Baik, berarti di S2 ini memang dituntut untuk konsisten ya Ibu, dari awal sampai akhir itu. Betul, karena di situ kami mengajarkan mereka tidak hanya ke teori, tapi mereka bagaimana cara berpikir kritisnya, bagaimana berpikir logisnya, sehingga apapun tidak hanya di dalam matematika, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal itulah yang kita gunakan nantinya. Baik, terima kasih Ibu. Prof, mungkin terakhir dari Prof, apakah ada motivasi bagi sobat yang ingin melanjutkan ke S2 Matematika agar bisa sukses menjalani perkuliahannya? Untuk sobat MIPA atau mungkin yang di luar MIPA UNESA, masuklah ke S2 Matematika. Anda tidak akan rugi kalau Anda di dalamnya nanti disiplin dan terus belajar, ada keinginan dari dalam untuk mengembangkan diri. Berjuang terus untuk mendapatkan keprofesionalan yang lebih matang di S2 Matematika FMIPA, begitu Mbak. Siap, berarti kalau ada yang bilang aku nggak bakat matematika, sebenarnya lebih ke belum terbiasa aja nggih Prof. Jadi kuncinya itu ada di konsistensi dan kemauan belajar, begitu. Betul. Baik, terima kasih Profesor dan Ibu, sangat menginspirasi. Luar biasa sekali ya obrolan kita tadi tentang Prodi S2 Matematika. Jadi buat Sobat MIPA yang ingin bergabung di Prodi S2 Matematika, pendaftaran gelombang berikutnya sudah dibuka ya. Informasi bisa dilihat di website resmi UNESA dan berbagai media sosial kami. Terima kasih untuk Profesor Dr. Manu Harawati, MSI, dan Ibu dari UPM atas waktunya.
serta Sobat MIPA yang sudah menyimak mikrofon kali ini. Papasar membeli mangga, tidak lupa membeli pepaya. Belajar matematika di jenjang magister bukan sekedar angka tapi makna dan daya. Jangan lupa follow semua media sosial resmi FMIPA UNESA di YouTube, TikTok, dan Instagram supaya Sobat MIPA nggak ketinggalan info terbaru seputar FMIPA. Sampai jumpa di episode mikrofon selanjutnya. Baik, sebelumnya apakah boleh nggih Bu untuk jargon bersama-sama terlebih dahulu? Oke. Baik, jadi kalau saya bilang FMIPA, Prof dan Ibu jawabnya kampus konservasi, tangguh berprestasi, jos begitu. Baik, apakah bisa menjelaskan? FMIPA, kampus konservasi, tangguh berprestasi, jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.